Saudara-saudari seiman, sebagaimana saya katakan dalam pembukaan tadi, Minggu Prapaskah yang keempat ini disebut sebagai Minggu Letare. Artinya bersukacitalah, bergembiralah. Persis sama seperti minggu ketiga masa Advent menjelang Natal. Di sana ada Minggu Gaudete, Minggu bersukacita, karena yang dinantikan Yesus sebagai putra Allah yang menjadi manusia sudah semakin dekat. Mungkin terasa agak aneh, masa Prapaskah yang merupakan masa retret agung 40 hari, di mana gereja mengajak kita semua untuk lebih banyak berdiam diri, mawas diri, introspeksi, menghindari pesta pora. Tetapi justru di minggu keempat ini, gereja pula lah yang mengajak kita untuk bersukacita, bergembira. Pertama-tama baik disadari bahwa ajakan untuk bersukacita di Minggu Letare ini tidak berarti ajakan untuk berpesta pora dan bermabuk ria. Banyak macam kemabukan di dunia ini, ada mabuk miras, ada bahkan mabuk cinta, sampai sedemikiannya ada istilah bucin, budak cinta. Ada juga mabuk uang, mabuk jalan. Mungkin juga untuk sebagian di antara kita mabuk belanja. Ajakan bersukacita ini tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi bobot puasa dan tobat, bobot refleksi dan doa, serta amal kita. Justru semakin kita menghayati masa Prapaskah, semakin pula lah kita bersyukur, bersukacita, karena kita akan semakin menyadari betapa kita para pendosa ini tetap dikasihi Tuhan. Tuhan memang membenci dosa, namun Dia tetap mencintai pendosa. Inilah sebuah warta iman bagi kita sekalian yang menjadi alasan bagi kita di tengah masa Prapaskah ini untuk berletare, bergaudete, bergembira, bersukacita. Saudara dan saudari, pengalaman akan kasih Allah kepada manusia yang berdosa, itulah yang diungkapkan di dalam kitab suci melalui ketiga bacaan yang kita dengar. Di dalam bacaan yang pertama dikatakan bahwa Israel yang dihukum Allah karena mengkhianati perjanjian, keluar dari komitmen dengan menyembah dewa-dewi bangsa asing, dihukum Allah. Dikatakan bahwa dalam situasi yang demikian, Allah nenek moyang mereka berulang kali mengirim pesan melalui utusan-utusannya, itulah para nabi. Karena Tuhan bagaimanapun juga tetap sayang kepada umatnya dan kepada bait Allah, tempat kediamannya. Tetapi mereka mengolok-olok para utusan Allah, menghina segala firman Allah, dan bahkan mengejek nabi-nabinya. Lalu apa tindakan Tuhan? Kita dengar di dalam bacaan yang pertama tadi, Tuhan menggerakkan raja orang-orang Kasdim. Mereka membakar rumah Allah, merobohkan tembok Yerusalem, membakar segala puri di dalam kota itu, sehingga musnahlah segala perabotannya
yang hebat-hebat. Mereka yang masih tinggal dan terluput dari pedang diangkut sebagai orang buangan ke Babel. Mereka dijadikan budak raja dan budak anak-anak serta keturunan raja, sampai kerajaan Persia pada saatnya mengambil giliran untuk berkuasa. Israel sungguh mengalami musibah dan badai, namun ternyata apa yang disebut sebagai hukuman Allah sesungguhnya adalah pernyataan kasih Allah yang hendak menegur dan mengajar, bahkan menghajar umatnya agar umatnya sadar dan bertobat. Kasih Allah itu menjadi nampak jelas, terang benderang ketika Allah memakai Raja Kores, Raja Persia yang sedang menguasai Babilonia pada waktu itu, tempat pembuangan Israel, untuk mengizinkan orang Israel kembali ke kampung halamannya, ke negeri asalnya, untuk membangun kembali bait Allah yang tadinya telah dihancurkan. Dan pembangunan bait Allah itu adalah simbol sebuah niat baik untuk pembaharuan hidup. Nampak jelas kasih Allah. Murka Allah dinyatakan lewat pembuangan, tetapi kerahimannya dinyatakan pula pada saatnya melalui pembebasan. Saudara dan saudari, kasih Allah ini pula lah yang diwartakan Yesus di dalam bacaan Injil tadi. Yesus tegaskan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka marilah kita menghayati kasih Allah itu dengan sukacita, dengan beberapa sikap yang nyata disebutkan di dalam kitab suci hari ini. Kita tidak hidup di dalam ambisi, dengki, dendam, saling sikut dan saling sikat. Dunia mungkin hari-hari ini sedang mempertontonkan itu melalui berbagai macam peristiwa politik. Di Myanmar ada kudeta, di dalam negeri bahkan juga heboh kudeta di dalam partai politik tertentu. Dan semuanya itu dilatar belakangi berbagai macam kepentingan duniawi. Ada sakit hati, ada ambisi, ada pelampiasan dendam, ada niatan-niatan dan agenda-agenda yang mungkin tidak seluruhnya sejalan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi saudara dan saudari, dunia di luar sana boleh terjadi demikian, di luar kendali kita, tapi mari kita kendalikan diri kita masing-masing untuk tidak mempertontonkan sebuah ambisi dan arogansi, juga tidak mempertontonkan amarah, dengki dan dendam. Kalau kita sungguh bersyukur dan berfokus pada kasih Tuhan terhadap diri kita, apapun adanya diri kita, maka setiap kali kita berbedong, setiap kali kita berdoa, setiap kali kita beribadah, akan setiap kali pula kita tampil sebagai orang yang berletare, orang yang punya gaudete, orang yang punya sukacita di dalam hidupnya, punya kegembiraan sebagai atmosfer batinnya, dan itulah yang akan dia sharekan kepada dunia. Nemo dat quod non habet, kata pepatah Latin, orang tidak bisa memberi apa yang dia sendiri tidak memilikinya. Kalau dia tidak memiliki syukur, dia juga sulit untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama, apalagi kepada Tuhan. Kalau dia tidak memiliki kegembiraan dan sukacita, maka dia juga tidak akan membuahkan kegembiraan dan sukacita. Mungkin yang dia buahkan, yang dia tunjukkan adalah sungut. Saudara dan saudari, marilah pula kita mengingat apa yang dinasihati Santo Paulus di dalam bacaan kedua. Sebab berkat kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman.
Keselamatanmu, kata Paulus, bukanlah hasil usahamu, melainkan pemberian Allah. Jadi keselamatanmu itu bukan hasil pekerjaanmu, maka jangan sampai ada orang yang memegahkan diri, kata Paulus. Sebab sesungguhnya kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Ini baik kita sadari, saudara-saudari, kita diciptakan Allah untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Dan apa itu perbuatan baik? Kita semua orang dewasa, kita tahu apa yang disebut perbuatan baik, apa yang disebut perbuatan yang tidak baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan maksudnya Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.